Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Waalaikumsalam. kelompok 4 akan menjelaskan tentang supply chain management dari jurnal analisis pengukuran kinerja aliran supply chain di PT Asia Forestama Raya dengan metode supply chain operation reference dengan anggotanya sebagai berikut. Yang pertama, PT Asia Forestama Raya atau AFM merupakan perusahaan yang mengolah hasil hutan kayu menjadi kayu lapis atau plywood yang telah berdiri sejak tahun 1974 di Besitang. Permasalahan yang sering dihadapi perusahaan antara lain keterlambatan bahan baku, jumlah bahan baku yang tidak sesuai dengan permintaan dan keterlambatan pengiriman produk. Yang ketiga yaitu aliran rantai pasok PT Asia Forestama Raya yang dimulai dari supplier kayu, supplier urea gulutama, glue, supplier tepung industri, supplier hardener yang kemudian dibawa ke gudang bahan baku, lantai produksi, gudang barang jadi dan konsumen. Tabel 1 rekapitulasi data pemesanan bahan baku kayu Agustus 2014 sampai Juli 2015 yang tertera pada tabel di bawah ini. Setelah itu, yang kedua, tabel 2 rekapitulasi data pemesanan bahan baku urea glue Agustus 2014 sampai Juli 2015 yang tertera pada tabel di bawah ini. Selanjutnya tabel 3 rekapitulasi data pemesanan bahan baku tepung industri Agustus 2014 sampai Juli 2015 yang tertera pada tabel di bawah ini. Selanjutnya, tabel 4 rekapitulasi data permintaan bahan baku hardener Agustus 2014 sampai Juli 2015 yang tertera pada tabel di bawah ini. Tabel 5 rekapitulasi data produksi plywood Agustus 2014 sampai Juli 2015 yang tertera pada tabel di bawah ini. Yang terakhir yaitu tabel 6 rekapitulasi data cacat Agustus 2014 sampai Juli 2015 yang tertera pada tabel di bawah ini dengan keterangan C-1 sama dengan core tidak rata, C-2 yaitu fast tidak baik atau kurang baik, C-3 yaitu core tidak baik atau tipis, C-4 yaitu core kurang atau kosong, C-5 yaitu salah potong, C-6 yaitu cekung. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif untuk menganalisis hasil pengukuran kinerja rantai pasok perusahaan dengan model SCOR yang kemudian melakukan usulan untuk tindakan perbaikan peningkatan kinerja rantai pasok perusahaan dalam kurung observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Flowchart metode penelitian. Tabel tertera sebagai berikut. Selanjutnya, tahap-tahap yang akan dilakukan dengan 5 metode SCOR. Tabel tertera sebagai berikut. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, selain data gambaran perusahaan, data juga dikumpulkan dalam bentuk kuesioner penilaian kinerja aliran supply chain. Pengolahan dalam penelitian ini secara umum terdiri dari beberapa tahap, yaitu mengidentifikasi matrik SCOR, pengujian validitas dan reliabilitas kuesioner, perhitungan nilai normalisasi atau skor, pembobotan KPI dengan metode analytical hierarchy process atau AHP, dan perhitungan total nilai kinerja supply chain. Tahapan terakhir adalah melakukan analisis terhadap indikator yang memiliki bobot rendah pada setiap variabelnya. Selanjutnya yang kedua itu hasil dan pembahasan pengujian validitas dan reliabilitas. Nah, di sini menggunakan software SPSS. Jadi didapatkan tabel berikut. Yang ketiga, perhitungan nilai normalisasi atau skor. Memiliki rumus skor dikurangi 0 dibagi 100 dikurangi 0 dikali 100. Jadi diketahuinya di sini skor SP2.1 72.69 dikurangi 0 dibagi 100 kurangi 0 dikali 100 didapatkan hasilnya 72,69 dan selanjutnya hasilnya dapat dilihat di tabel berikut. Yang keempat, struktur hierarki penilaian aliran kinerja supply chain. Nah, di sini didapatkan dari perusahaan tabelnya sebagai berikut. Yang kelima, pembobotan dengan analytical hierarki proses atau AHP. Nah, didapatkan 5 matriks. Yang pertama plan, source, ketiga make, keempat deliver, kelima return, dan
pembobotannya dapat dilihat di tabel berikut. Nah, selanjutnya perhitungan nilai akhir kinerja supply chain memiliki rumus SP2.1 yaitu skor dikali bobot yang diketahui angkanya 72,69 dikali 0,47 dihasilkan 34,16 dan nilai total KPI itu tinggal penjumlahan dari SP2.1 dan seterusnya dan didapatkan hasilnya 74,93. Lanjut ke 6, rekapitulasi nilai kinerja dimensi memiliki rumus nilai kinerja SP2 itu dari skor dikali bobot SP2 yang diketahui angkanya 74,93 dikali 1 dihasilkan 74,93 dan nilai total plan yang pertama itu 74,93. Tinggal menghitung tabel selanjutnya. 4 matriks itu ada source, make, deliver, and return. Yang ketujuh, rekapitulasi kinerja akhir. Di sini ada 5 matriks juga, ada plan, source, make, deliver, and return. Di sini didapatkan nilai akhirnya itu dari skor dikali bobot dan totalnya 73,33, di mana itu termasuk kategori good. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Edo. Selanjutnya adalah penentuan prioritas perbaikan berdasarkan bobot. Bisa dilihat pada tabel ini ada 5 proses, yaitu plan, source, max, deliver, dan return. Dengan indikator bisa dilihat pada tabel dan bobot bisa dilihat pada tabel. Lanjut, kemudian selanjutnya adalah kesimpulan. Dari nilai total kinerja aliran supply chain di PT Asia Forestama Raya adalah 73,33, itu yang berarti aliran supply chain berada pada klasifikasi good dengan nilai kinerja pada masing-masing proses. SCOR adalah plan itu 7493, itu kategori good, kemudian ada source 69,23 dengan kategori average, dan make 78,05 dengan kategori good, dan deliver 80,13 dengan kategori good, dan return 72,95 kategori good. Ada beberapa perbaikan yang dilakukan terhadap indikator yang memiliki bobot rendah, yaitu melakukan komunikasi yang lebih baik kepada setiap karyawan dengan mengadakan briefing mungkin setiap 3 kali dalam seminggu, kemudian menambah supplier yang dapat memenuhi kekurangan bahan baku, kemudian perusahaan diharapkan memiliki taman hutan sendiri. Lanjut, kemudian beberapa perbaikan yang dilakukan terhadap indikator antara lain melakukan pengkajian terhadap aturan bisnis yang telah dibuat dengan supplier, kemudian untuk dapat meningkatkan kinerja karyawan perusahaan diharapkan dapat memberikan reward berupa kenaikan jabatan atau barang atau uang kepada karyawan yang memiliki kinerja terbaik, dan memberikan pelatihan on the job training, kemudian memberikan penjelasan kepada konsumen tentang keterlambatan pengiriman produk yang bisa saja terjadi akibat tidak terpenuhinya bahan baku. Dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang review jurnal analisis pengukuran kinerja aliran supply chain di PT Asia Forestama Raya dengan metode Supply Chain Operator Refresh atau SCOR. Sip.